Perkenalkan, nama saya Anissa Inimafiaci, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran sejarah secara daring dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Saya akan mengajar pada kelas 10 IPA 3 dengan materi Masa Perundagian Indonesia di SMA 4 Depok, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 4 Depok atau yang biasa disebut dengan SWIS adalah singkatan dari Sekolah Wilayah Sekitar Sukatani yang merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri di Depok, tepatnya beralamat di Jalan Jeruk Raya nomor 1, Pondok Sukatani Permai, Tapos, Depok. SMA Negeri 4 Depok berdiri sejak tahun 1992 yang awalnya bernama SMA Negeri 1 Cimanggis. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Ibu. Oh, alhamdulillah pada sehat semua ya. Belajar sejarah hari ini? Siap, Bu. Sudah siap, Ibu. Oke, sudah siap semua belajar sejarah. Sebelum memulai pembelajaran sejarah, kita baca doa dulu ya. Silakan doa boleh dipimpin oleh Kak Utsa. Ya, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran sejarah di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kak Utsa telah memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Link presensi terlebih dahulu, kalian boleh akses di chat. Sudah semuanya absen? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Untuk menanamkan rasa nasionalisme terhadap kalian, saya akan memperdengarkan sebuah lagu wajib, yaitu lagu Padamu Negeri. Menurut saya, sebagai rakyat Indonesia, saya harus mengabdikan diri saya untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas jawabannya Syifa dan Maura. Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Oke, setelah mengatakan jangan tanyakan apa yang negara sudah berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan untuk negara ini. Satrio Pinggandani. Silakan Satrio. Betul juga, Bu. Saya merasa bahwa saya belum melakukan hal yang berguna untuk negara ini. Tapi lihatlah Indonesia sudah sangat damai jika kita bandingkan dengan negara Afghanistan yang sedang dilanda konflik saat ini. Saat ini kita bisa hidup nyaman, bisa belajar, dan melakukan aktivitas. Sekian, Bu. Terima kasih banyak Satrio. Betul kata masa perundagian di Indonesia. Sebelum mulai Indonesia, apa aja sih yang udah kalian dapat di hasil-hasil dan nilai-nilai masyarakat praksara di Indonesia? Coba siapa aja yang tahu ya? Masih ingat nggak ya pertemuan sebelumnya ada apa aja? Lonjong, Bu. Iya, ada kapak lonjong, ada kapak genggam, Sarkofagus. ada sarkofagus, terus ada apa lagi? Ada menhir, ada punden berudak, ada waruga, terus kemudian nilai-nilai yang bisa kita ambil ada nilai kepemimpinan, terus kemudian nilai ada banyak banget yang kita bisa ambil dari nilai-nilai dan hasil-hasil masyarakat praksara di Indonesia sebelumnya. Terus kemudian di sini ada kompetensi dasar 3 titik hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praksara Indonesia dalam pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Sedangkan di kompetensi dasar 4.4. Oke, indikator pencapaian kompetensinya di sini ada menganalisis berbagai teknik pembuatan perunggu,
dan pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini untuk membuat berbagai karya berbahan dasar lilin berdasarkan teknik pembuatan perunggu. Kemudian kalian nanti menyusun pada pagi hari ini adalah setelah berdiskusi secara kelompok, peserta didik diharapkan dapat menganalisis berbagai teknik pembuatan perunggu dan pengaruhnya terhadap kehidupan pada masa kini secara benar. Nomor 2 adalah setelah mengamati video, peserta didik diharapkan dapat membuat berbagai karya berbahan dasar lilin berdasarkan teknik pembuatan perunggu secara kreatif. Peralatan pada masa perundagian, kemudian mengetahui teknik pembuatan logam, melakukan inovasi dan menghasilkan produk dengan nilai jual yang tinggi. Saya akan menjelaskan mengenai masa perundagian di Indonesia. Selamat menyaksikan. Masa perundagian yang berasal dari kata undagi adalah seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu, seperti membuat kerajinan dari batu, membuat kerajinan dari tanah liat, ataupun membuat kerajinan dari logam. Pada masa ini, teknologi sudah maju dengan penemuan baru berupa teknik peleburan, pencampuran, dan pembuatan alat, penetapan, dan percetakan jenis-jenis logam. Kekayaan logam yang dikenal di Indonesia berasal dari Dongson, wilayah Vietnam, yang dibawa oleh Deutro Melayu sekitar 500 sebelum Masehi. Pada masa ini, berbagai usaha dilakukan manusia menuju penyempurnaan kegiatan di bidang pertanian, peternakan, dan pembuatan gerabah. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mampu mengolah sawah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka melakukan perdagangan dengan jangkauan yang lebih luas, bahkan antar pulau, menggunakan perahu bercandi. Perdagangan menggunakan sistem barter atau bertukar barang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Teknik bivalve atau teknik setangkup, pembuatan alat dengan teknik ini menggunakan dua cetakan yang ditangkapkan atau dirapatkan. Adapun caranya, mula-mula cetakan tersebut diberi lubang pada bagian atasnya. Kemudian lubang itu dituang logam cair, leburan logam. Ini adalah contoh dari teknik bivalve ya anak-anak. Ini mencetak buah apel. Lanjut ya. Teknik Chaperdu atau teknik cetak lilin. Cara membuat alat dengan teknik ini diawali dengan membuat benda-benda dari lilin yang berisi tanah liat sebagai intinya. Selanjutnya, bentuk lilin tersebut dihias dengan berbagai pola hias. Kemudian, bentuk lilin yang sudah lengkap dibungkus lagi dengan tanah liat yang agak lunak. Pada bagian atas dan bawah diberi lubang. Dari lubang atas dituangkan cairan atau leburan logam. Sedangkan dari lubang bawah akan berfungsi untuk mengalirkan cairan lilin yang meleleh. Apabila leburan logam sudah dingin, cetakan tersebut dapat dipecah guna mengambil benda yang sudah jadi. Demikian teknik cetak semacam ini hanya dapat dipergunakan sekali saja. Dan ini adalah salah satu contoh dari teknik Chaperdu ya anak-anak. Lanjut next. Hasil-hasil kebudayaan pada masa perundagian. Yang pertama, kapak corong. Kapak corong adalah kapak perunggu yang bagian atasnya berlubang, berbentuk corong yang digunakan untuk memasukkan tangkai kayu, sering pula disebut dengan nama kapak sepatu. Kapak corong banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan Papua. Alat selanjutnya adalah nekara, moko, dan bejana perunggu. Nekara adalah genderang besar yang dibuat dari bahan perunggu, berpinggang di bagian tengahnya dan tertutup di bagian atasnya. Nekara banyak ditemukan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan lain-lain.
Ukuran nekara ada yang besar seperti yang ditemukan di Bali, ada pula yang berukuran kecil dan ramping seperti yang ditemukan di Pulau Alor. Nekara yang kecil dan ramping disebut dengan nama moko atau mako. Selanjutnya, alat apa? Oke, anak-anak, di sini ada dandang tembaga. Coba kalian perhatikan. Di sini tuh ada dandang tembaga, ada bokor, dan ada kuali tanah liat. Ini adalah salah satu peninggalan dari zaman masa perundagian yang masih ada hingga saat ini. Nah, dandang tembaga ini di sebelah sini, kalian boleh lihat, ini dandang tembaga. Dandang tembaga ini dipergunakan biasanya untuk menanak nasi sebelum adanya rice cooker gitu ya di zaman sekarang gitu. Zaman nenek-nenek kita dulu itu pakainya dandang ini nih, dandang tembaga namanya. Mungkin ada yang pernah lihat dandang tembaga? Ada yang udah pernah lihat dandang tembaga? Masih ada nggak sih yang pernah lihat kuali tanah liat ini? Nah, biasanya kuali tanah liat ini dipergunakan untuk memasak gitu kan ya. Biasanya di gudeg-gudeg Jogja gitu biasanya masih menggunakan kuali dari tanah liat ini ya. Lanjut next ya. Nah, nilai apa aja yang bisa diambil dari sini? Ini di sini ada barter. Barter ini merupakan salah satu peninggalan pada masa perundagian yang masih ada hingga saat ini. Barter itu adalah sistem ekonomi dengan cara menukar barang. Jika kita butuh ikan dan kita punyanya jagung, jadi kita barter antara jagung kita dengan ikan gitu. Ada sebenarnya gitu kan ya. Pasar barter itu masih ada di daerah namanya Pasar Wulondoni di daerah Nusa Tenggara Timur. Di pasar ini masih menerapkan sistem ekonomi dengan cara berbarter barang antara satu barang dengan barang yang lain, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di balik prosesnya yang panas berapi api, siapa sangka bisa hasilkan kerajinan yang cantik dan menawan. Ini dia Pems, kerajinan patung dari logam kuningan, asal Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Logam berbahan kuningan spesial loh Pems, mengandung antiseptik atau antibakteri, bahan guna pencair. Wah, lama juga Pems. Lalu deh, di logam kuningan bisa mencapai 900 derajat Celcius. Panas dingin deh, Pems. Sambil menunggu, kita buat cetakannya dulu. Kali ini kita bikin bentuk patung kuda. Lilin cair jadi bahan bakunya, Pems. Masukkan lilin cair panas ke dalam cetakan, lalu celupkan ke dalam air. Cairan lilin yang membeku langsung membentuk sesuai dengan wadahnya. Cetakan lilin yang udah jadi lanjut diberi adonan dari campuran semen dan pasir. Tunggu selama 2-3 jam hingga bagian dalam mengeras. Proses berikutnya untuk penelitian Pems. Detil cetakan patung harus dirapihkan manual dan dipaku sebagai penahannya. Pokoknya harus mirip betul kayak aslinya. Dari ujung kepala sampai ujung ekor. Gak nyangka ya, untuk bikin cetakannya aja prosesnya rumit dan panjang. Cetakan patung yang udah berbentuk lanjut dilapisi dengan cairan tanah liat. Istilahnya sih gemil. Penjemurannya hingga 3 hari loh Pems. Sabar. Setelah kebara, hati-hati ya Pems. Sekarang tinggal dicor aja nih. Tuang cairan logam kuningan ke dalam cetakannya Pems. Setelah dicor bisa kok langsung dipecahkan. Percaya deh, hasilnya keren banget, Pems. Aneka patung logam kuningan ini bahkan sudah mendunia loh. Canggih ya. Akhirnya cetakan tangan kita udah datang. Woi, jangan diminum. Di dalamnya udah ada bubuk kopi dan juga paste. Bukan kopi yang buat diminum, tapi ini buat nyetak tangan kita. Nah, langsung kita aduk dengan cepet banget. Udah deh, tinggal gandengan terus masukin ke dalam adonan. Ya ampun, gandengan doang bikin deg-degan. Cepet kok adonannya mengeras, terus langsung kita masukin adonan paste. Nah, ini adonan paste-nya kita larutkan. Terus langsung udah dituangin dan kita tunggu selama 12 jam. Tenang aja, di paketnya ini udah ada petunjuknya kok. Dan ada bonusnya. Udah, nggak usah pakai part 2, langsung aku kasih tahu nih hasilnya. Wah, ternyata berhasil guys. Satisfying banget bersihinnya. Ya ampun, bagus banget hasilnya. Bisa buat hadiah anniversary. Anti gagal ini mah. So sweet. Ini namanya Germination. Aku belinya di Infinity Jar. Selanjutnya di sini ada teknik silikon dengan teknik D-valve. Jadi nanti kalian akan berdiskusi bersama teman-temannya mengenai teknik keduanya, antara teknik D-valve dan teknik ECR-PEDU. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas? Saya Ibu ingin bertanya. Silakan Raisya, ingin bertanya tentang apa? Saya ingin bertanya, apakah kegiatan berburu itu masih dilakukan di masa perundagian ini, Bu? Iya, di zaman
masa perundagian ini kegiatan berburu masih tetap dilaksanakan, tetapi kan kalau di zaman batu itu kan mereka melakukan aktivitas berburu itu kan untuk mencari pekerjaan ya, untuk mencari makan kan, mencari hewan ya untuk mereka makan. Nah, kalau di zaman masa perundagian ini, mereka melakukan tindakan berburu itu hanya untuk mencari siapa yang paling hebat dan siapa yang paling kuat. Jadi kayak ajang, saya tuh yang lebih kuat loh untuk menaklukkan hewan-hewan ini, saya yang paling hebat dan saya yang paling kuat, seperti itu saja gitu ya. Lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya lagi selain Aisyah? Saya Bu Dwi. Silakan Dwi, Dwi mau bertanya tentang apa? Saya mau bertanya, apakah tanah liat atau gerabah merupakan peninggalan di zaman perundagian, Bu? Karena pada pertemuan sebelumnya, gerabah ditemukan pada zaman Neolitikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Dwi. Jadi benar sebenarnya gerabah itu sudah ditemukan di zaman Neolitikum. Nah, di zaman masa kan keterampilan dengan cara membuat gerabah gitu. Jadi sebenarnya gerabah itu sudah ada di zaman Neolitikum, tapi di zaman perundagian ini gerabah itu berkembang sangat pesat. Seperti itu ya. Terima kasih LKPD sudah saya berikan 2 hari yang lalu, jadi kalian boleh berdiskusi bersama teman-temannya. Kelompok-kelompoknya itu terdiri dari satu kelompok terdiri atas 5 siswa. Nah, kelompoknya masih sama seperti kemarin. Kelompok 1 itu adalah kelompoknya Kautsar, kelompok 2 ada kelompoknya Fatur, kelompok 3 ada kelompoknya Raisya, dan kelompok 4 ada kelompoknya Ritsa. Masing-masing kalian nanti akan berdiskusi kelompok 1 Kausar dengan kelompok 2 Fatur itu akan mendiskusi BIFAF dan teknik silikon gitu kan ya. Apakah memiliki kesamaan atau perbedaan antara keduanya? Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4 akan menganalisis bagaimana sih sebenarnya teknik ecer perdu dengan teknik cetak tangan yang tadi sudah kalian tonton ya. Sudah saya buat, silahkan kalian boleh masuk kelompoknya masing-masing. Kelihatan kok dia. Jadi kita kan menganalisis ini ya, menganalisis apa namanya? Teknik BIFAF dan silikon. Ya. Oke, jadi berarti ada beberapa persamaan antara teknik BIFAF dan lilin dengan cetakan silikon. Beberapa kesamaannya yaitu yang pertama apa? Gimana anak-anak? Ada kesulitan? Tidak, Ibu, sejauh ini tidak ada kesulitan. Aman. Oke, silakan. Iya. Dil, gue nemu Dil. Apa tuh? Memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mencetak suatu kerajinan. Oke, memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mencetak suatu kerajinan. Oke. Gue tahu nemu juga nih. Apa tuh? Dapat dipakai lebih dari 1 kali. Dapat dipakai lebih dari 1 kali. Oke. Terus kita ini cukup ya kesamaannya, kita langsung ke untuk perbedaannya yaitu apa nih? Kalau perbedaan itu silikon lebih mudah nggak sih? Lebih mudah dan praktis nggak sih dibanding? Iya, tadi gue barusan habis search. Jadi lebih praktis dipakai kalau yang silikon. Soalnya kalau yang BIFAF harus diikat dulu. Oke deh, berarti silikon lebih mudah dan praktis dibandingkan teknik BIFAF. Silikon memiliki kesamaan dengan teknik BIFAF. Coba ada yang punya kesimpulan nggak? Atau pendapat? Dicari dulu ya, bentar. Ada nih. Iya, jadi gimana? Teknik silikon dan BIFAF itu mempunyai kesamaan pada penggunaannya yang dapat digunakan berkali-kali. Teknik silikon dan BIFAF memiliki kesamaan. Ada mempunyai kesamaan. Memiliki kesamaan Pada
penggunaannya yang dapat dipakai berkali, yang dapat digunakan berkali-kali. Nah, terus Udah, itu aja. itu aja. Jadi ada yang mau nambahin lagi nggak sampai sini? Gimana anak-anak kelompok 2? Sudah? Sudah, Bu? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Siap, Bu. Terus? Nah, saya ingin tanya ke salah satu anggota kelompok saya, yaitu Dila. Menurut Dila, gimana sih, Dila? Ada persamaan nggak sih antara teknik Asir Perdue sama cetakan tangan viral pada saat ini? Sebentar. Menurut hasil itu, cetakan tangan viral memiliki kesamaan, yaitu keduanya sama-sama menuangkan cairan logam ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Oke, berarti memiliki kesamaan ya, yaitu kayak sama-sama menuangkan cairan logam ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Oke, makasih ya, Vinita. Saya izin lift dulu ya, anak-anak. Oke, Ibu. Silakan Silakan, Ibu. dilanjutkan diskusinya. Tidak memiliki kesamaan. Pada teknik Asir Perdue. Karena teknik Asir Perdue diawali dengan model dilapisi, ditutup, Ada tipe itu PRW. dan kemudian dibakar. Teknik ini menggunakan dua bagian tangan yang menjadi satu. Dilanjutkan dengan penuangan paste powder. Gimana anak-anak? Kelompok 4. Sudah sampai mana diskusinya? Sudah selesai, Bu. Oh, udah hampir selesai. Selesai, Bu. Oh, sudah selesai malah. Wah, cepat sekali. Sekarang kita saatnya presentasi. Nah, saya kan di sini ada 4 kelompok, tapi 2 pembahasan yang sama ya. Jadi saya minta kelompok 4. Kelompok 2 dulu, baru setelah itu kelompok 4. Baik, Bu. Saya izin share screen dulu, ya, Bu. Silakan, Fatur. Sudah terlihat? Belum, Fatur. Sudah. Sudah. Ya, saya mulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang apakah teknik cetak bivalve dengan teknik cetak silikon memiliki kesamaan. Jadi hasil diskusi kita adalah iya memiliki kesamaan, karena teknik cetak bivalve adalah teknik cetak perunggu dengan memakai cetakan yang terbuat dari batu yang direkatkan atau diikat dengan tali di kedua sisinya. Sesudah direkatkan atau diikat, lelehan perunggu dimasukkan ke cetakan melalui lubang yang berada di bagian atas cetakan dan juga bisa dikerjakan berulang kali. Sedangkan teknik cetakan silikon adalah teknik cetak menggunakan silikon dengan cara menaruh lelehan lilin di wadah silikon dan juga dapat digunakan berkali-kali. Maka teknik cetak silikon dan teknik cetak bivalve mempunyai kesamaan pada penggunaan yang dapat digunakan berkali-kali. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Silakan siapa yang mau bertanya di kelompok 2 ini? Silakan coba yang mau bertanya. Saya, Ibu. Silahkan. Saya mau bertanya, apa perbedaan dari teknik silikon dengan teknik bivalve? Oke, apa sih perbedaan antara teknik
B-valve dengan teknik silikon. Silahkan yang mau jawab kelompok 2, perwakilan kelompok 2 mungkin. Saya Naisha, Bu. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Tanti. Perbedaannya berada pada caranya. Yang silikon lebih mudah dan lebih praktis dibandingkan teknik B-valve. Karena teknik B-valve harus diikat terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Lanjut, kita ke yang presentasi adalah kelompok 4. Silakan yang mau presentasi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Hasna, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil temuan dan kesimpulan dari diskusi kami, yaitu apakah cetakan tangan yang sedang viral pada saat ini memiliki kesamaan dengan teknik Ashiri Perdue. Jadi, teman kesimpulan kami adalah cetakan tangan viral ini tidak memiliki kesamaan pada teknik Ashiri Perdue, karena teknik Ashiri Perdue diawali dengan model, dilapisi, ditutup, kemudian dibakar. Melainkan cetakan tangan viral ini termasuk ke teknik B-valve, karena cetakan tangan ini memanfaatkan pasta atau jelly powder. Teknik ini menggunakan dua bagian tangan yang menjadi satu, dilanjutkan dengan penuangan pasta powder. Setelah membeku, cetakan yang terdiri dari dua bagian tangan ini dibuka, jadi bentukan cetakan tangan. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya atau mempunyai pendapat lain? Silakan, ada yang ingin bertanya atau mungkin pendapatnya berbeda dengan kelompok 4? Mohon maaf, Naura, saya hanya ingin menyampaikan pendapat kelompok 3. Kami tidak sependapat dengan kelompok kalian, karena menurut hasil analisis kelompok kami, cetakan tangan viral tersebut dan teknik Ashiri Perdue memiliki kesamaan, yaitu keduanya sama-sama menuangkan cairan logam ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Terima kasih. Terima kasih, Raisya. Boleh ditutup dulu. Silakan penutupnya, Naura. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa, karena di dalam sejarah itu tidak ada yang selalu benar dan tidak ada yang selalu salah. Dalam sejarah itu yang dilihat adalah sudut pandangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang mengatakan bahwa tekniknya Ashiri Perdue dengan teknik cetak tangan yang viral itu berbeda, ya silahkan, tidak masalah gitu kan, asal disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat. Tapi menurut saya pribadi, antara teknik Ashiri Perdue dengan teknik viral cetakan tangan saat ini itu memiliki kesamaan, yaitu di antara keduanya itu hanya dapat dipergunakan satu kali saja. Terus kemudian sama-sama diberikan cairan. Yang berbeda adalah kalau misalnya teknik Ashiri Perdue itu diberikan jelly powder dan pasta powder. Kalau misalnya teknik Ashiri Perdue itu menggunakan teknik logam gitu. Kalau misalnya teknik B-valve dengan teknik silikon, apakah memiliki kesamaan atau perbedaan? Kalau menurut pendapat saya pribadi itu memiliki kesamaan, karena kedua-duanya memiliki bentuk yang hampir sama persis dengan aslinya, kemudian dapat dipergunakan berkali-kali. Gitu ya anak-anak. Pertanyaan sampai sini cukup jelas semuanya? Cukup jelas? Boleh bersuara? Jelas, Bu. Terima kasih. Jelas, Bu. Oke, jadi apa sih Saya, Ibu. kesimpulannya? Silahkan Afianita. Jadi kesimpulannya yaitu teknik pembuatan perunggu terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama teknik B-valve yang memiliki kesamaan dengan teknik silikon untuk saat ini. Yang kedua, teknik Ashiri Perdue yang memiliki kesamaan dengan teknik cetak tangan dan dari segi pemakaian dapat digunakan hanya sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak Afianita. Kesimpulannya sangat benar bahwa kalau misalnya ada teknik B-valve dan ada teknik Ashiri Perdue, teknik B-valve itu hanya dapat digunakan berkali-kali, kalau Ashiri Perdue hanya dapat dipergunakan satu kali ya. Gitu. Oke, refleksi pembelajaran pada hari ini apa aja sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran pagi hari ini? Nih, gini ya anak-anak, kalau misalnya kita kan membahas tentang masa perundagian. Sebenarnya masa perundagian ini hakikatnya adalah katanya adalah undagi. Sebenarnya apa sih undagi?
Undagi ini artinya adalah orang-orang yang terampil. Makanya pada zaman ini masyarakatnya banyak yang melakukan keterampilan. Keterampilan apa aja? Ada keterampilan membuat batu, kemudian keterampilan membuat logam, keterampilan membuat perunggu, keterampilan membuat tanah liat gitu. Jadi maksud di sini adalah ketika kalian memiliki keterampilan ataupun bakat, silakan kalian kembangkan dan kalian aktualisasikan diri kalian di kehidupan kalian. Gitu kan, sepak bola ya kalian kembangkan. Siapa tahu kalian menjadi profesional pemain sepak bola untuk Indonesia mewakili Piala Dunia mungkin, atau lagi tren banget nih saat ini ketika Indonesia tuh menang dalam Thomas Cup kan ya, tadi malam tuh keren banget gitu ya. Ketika para atlet ini berhasil mengaungkan nama Indonesia di dalam ajang kompetensi Thomas Cup. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai keterampilan atau mempunyai bakat, silahkan kalian kembangkanlah bakat-bakat tersebut. Kalian kerjakan dulu uji kompetensi yang ada di LKPD, di situ ada 5 soal. Kalian kerjakan dulu 5 menit, nanti setelah itu saya akan tanya jawab terhadap kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, silahkan kerjakan dulu ya anak-anak 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Sudah. Oke, saya tanya jawab terlebih dahulu ya, boleh kan ya? Nah, saya mau tanya coba nomor 1. Jelaskan perbedaan antara moko dengan nekara. Mungkin ada yang mau menjawab perbedaan antara moko dengan nekara? Saya ingin menjawab, Bu. Silakan, Syahrila. Ya. Secara fungsional, nekara digunakan sebagai alat penting pada saat upacara adat, memanggil hujan, dan dipandang sebagai benda pusaka yang suci. Sedangkan moko digunakan sebagai pusaka atau mas kawin. Dan secara bentuk, nekara adalah genderang versi besar dari benda itu sendiri, sedangkan moko merupakan versi kecil dari nekara. Ya, betul. Terima kasih, Syahrila. Kita berikan tepuk tangan untuk Syahrila. Lanjut soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara teknik B-valve dan teknik Ecer-Perdu. Silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, Fadil ingin menjawab. Silakan, Fadil. Jadi teknik B-valve itu dilakukan dengan teknik mengecor dengan cetakan yang bisa dibongkar pasang. Nah, teknik ini digunakan untuk memperoleh hasil dalam jumlah yang banyak dengan modul yang sama. Nah, sedangkan teknik Ecer-Perdu itu dilakukan dengan memperoleh satu hasil atau sekali digunakan. Nah, pembuatan cetakannya itu menggunakan bahan yang mudah dipecahkan, contohnya tanah liat, begitu, Bu. Terima kasih jawabannya, Fadil. Keren banget, terima kasih. Berikan aplaus. Lanjut soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari hasil-hasil kebudayaan perunggu. Sebutin 2 aja minimal. Silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, Marcella. Silakan, Marcella. Yaitu nekara adalah genderang besar dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atapnya tertutup. Fungsi dari nekara antara lain adalah sebagai alat musik yang digunakan pada upacara pemanggil hujan, upacara pernikahan, dan upacara pemakaman. Dan yang kedua, kapak corong, dibuat dari perunggu, umumnya digunakan sebagai alat upacara dan sebagai tanda kebesaran seseorang kepala suku atau pemimpin. Selain itu berfungsi untuk berburu, tapi terkadang juga untuk bercocok tanam. Oke, terima kasih. Jawabannya betul banget, Marcella. Kita berikan aplaus untuk Marcella. Lanjut, soal nomor 4. Ini tentang tujuan pembelajaran kita. Bagaimana sih perkembangannya, bagaimana sih pengaruhnya. Nah, nomor 4 ini. Bagaimana sih perkembangan teknik pembuatan perunggu saat ini? Mungkin ada yang mau menjawab? Saya, Bu, Enggar, mau menjawab. Silakan, Enggar. Perkembangan teknik pembuatan perunggu saat ini sudah mulai maju, cepat, dan memiliki bentuk yang lebih unik dan modern. Apalagi saat ini perajin perunggu banyak yang menggunakan mesin seperti mesin perunggu pneumatik, yaitu mesin yang menggunakan gas atau udara bertekanan untuk mencetak perunggu berukuran kecil, mesin benda kerja, dan pengemasan. Dan menggunakan mesin peleburan. Mesin peleburan adalah mesin yang digunakan untuk melelehkan perunggu.
Mesin-mesin tersebut sangat membantu dalam mempercepat proses pembuatan perunggu. Terima kasih, Bu. Terima kasih buat Enggar jawabannya. Jawabannya betul. Kita berikan aplaus untuk Enggar. Lanjut, soal nomor 5. Bagaimana sih pengaruh teknik pembuatan acer perdu pada saat ini? Pengaruhnya, ayo, pengaruhnya apa aja? Silahkan, siapa yang mau jawab? Livia mau jawab, Bu. Silahkan, Livia. Menurut saya, pengaruh teknik pembuatan acer perdu pada saat ini sudah jarang digunakan karena cukup menyulitkan dan menyita banyak waktu. Teknik acer perdu juga hanya bisa digunakan sekali. Jadi, di era modern ini, lebih banyak menggunakan teknik peleburan dan teknik cetak yang lebih praktis. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Livia. Jawabannya betul banget. Diberikan tepuk tangan untuk Livia. Jadi nanti saya minta sama kalian untuk membuat kerajinan dari lilin. Nah, dengan teknik pembuatan perunggu, ada teknik bivalve atau teknik acer perdu, ataupun dengan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke, itu barusan sudah saya tampilkan mengenai pembuatan video lilin. Nah, ini nanti hasilnya kalian boleh bentuknya bebas, mau pakai cetakan gelas silahkan, mau pakai bunga-bunga silahkan gitu ya. Jadi tugas lilin ini nanti kalian kerjakan selama 7 hari ke depan, kemudian kalian rekam dari paling awal persiapan bahan-bahannya apa aja, kemudian prosesan pembuatannya seperti apa sampai hasil akhirnya, kalian rekam, terus kemudian kalian masukkan ke dalam Instastory di Instagram kalian, kemudian selanjutnya kalian juga harus membuat laporannya, laporan secara tertulis, mulai dari bahan-bahan apa sih yang diperlukan, kemudian prosesnya seperti apa, mungkin dari tadi marutin lilin, kemudian lilin ditaruh di sebuah wadah, kemudian dipanaskan dengan cara ditim, semua prosesnya harus kalian jelaskan dan kalian jabarkan. Kalian boleh menggunakan cetakan dari gelas silahkan, boleh pakai cetakan silikon yang adanya dijual bebas di Shopee atau di Tokopedia silahkan. Terus kemudian kalian boleh juga pakai dibentuk-bentuk dengan diukir-ukir pakai sendiri silahkan juga nggak masalah gitu. Boleh ditambahin warna, boleh ditambahin pewangi. Yang jelas kalian harus melakukan rekaman tersebut, dimasukkan ke Instagram, kemudian kalian juga harus membuat laporannya secara tertulis dengan aplikasi Word biasa, seperti biasa. Nanti kalau sudah jadi, silakan nanti dimasukkan ke Google Classroom-nya. Terus kemudian sampai sini, apakah ada pertanyaan mengenai penugasan lilin? Cukup jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Terima kembali, kasih Bu. semuanya.